Halo Sobat Indosport, balik lagi bareng gue Cynthia Maharani tentunya di YouTube channel Indosport. Nah, dari arena kali ini gue akan menyajikan 6 berita yang menarik banget untuk kalian simak. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Indosport. Media Thailand sanjung 4 bintang timnas Indonesia yang laris manis di Eropa. Pencapaian gemilang dari para pemain timnas Indonesia kerap kali menimbulkan kekaguman negara tetangga. Media Thailand, Siam Sport, bahkan menuliskan 4 pemain Garuda yang mampu tembus Eropa, yakni Brilian Aldama untuk HNK Rijeka Kroasia, Witan Sulaiman Ratnik Surdelika Serbia, Elkan Baget untuk Ipswich Town Inggris, dan terakhir ada Egy Maulana Fikri untuk Lechia Gdańsk Polandia. Hal ini juga tidak lepas dari peran pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia sempat menjalani pemusatan latihan di Kroasia selama 2 bulan untuk melakoni beberapa laga uji coba kontrak dengan klub lokal di luar negeri. Maka dari itu, berkat asuhannya, Brilian Aldama langsung mendapat sodoran kontrak untuk membela HNK Rijeka. Siam Sport pun menuliskan artikel terkait 4 penggawa timnas Indonesia meniti karir di benua biru dengan tulisan berjudul "Sepak bola Indonesia terkesan laris manis berkarir di Eropa." Dan ini pemain keempat. Salah satu tulisannya berbunyi sebagai berikut. Brilian Aldama adalah pemain yang terkuat Persebaya di Liga 1 Indonesia. Dan dia menjadi salah satu andalan Garuda Muda arahan Shin Tae-yong. Performa yang luar biasa membuatnya masuk skuad HNK Rijeka, salah satu tim papan atas Kroasia. Sedangkan 3 orang lainnya, Egy, sudah cukup lama bertahan di Polandia dan sedikit demi sedikit ia mulai menunjukkan tajinya bersama Lechia Gdańsk. Lalu Elkan juga kian dipercaya jadi tembok utama Ipswich Town, sementara Witan sempat cetak 2 gol bagi Ratnik. Cari pewaris Ibrahimovic, AC Milan lirik striker setinggi nyaris 2 meter. Ketika sedang mencari pewaris Zlatan Ibrahimovic, AC Milan akhirnya menemukannya pada sosok striker setinggi nyaris 2 meter, yaitu Gianluca Scamacca yang sedang dipinjam Genoa dari Udinese. Striker muda berusia 21 tahun itu memang berada dalam performa spektakulernya pada musim ini. Scamacca tercatat telah berhasil mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan terakhir bersama Genoa. Untuk ukuran tim kecil seperti Genoa, mencetak 6 gol dalam 7 pertandingan tentu jadi pencapaian yang bagus bagi Scamacca. Tidak hanya itu, Scamacca ternyata juga tajam di Italia U21, di mana ia telah berhasil membukukan 7 gol hanya dalam 12 pertandingan saja. Mumpung masih muda, AC Milan pun segera ingin mendatangkannya agar bisa menjadi pewaris Ibrahimovic. 2 minggu latihan, pemain timnas U19 masih simpan kelemahan. Timnas Indonesia U19 sudah 2 minggu menjalani pemusatan latihan di Jakarta. Namun, para pemain dinilai belum mencapai kondisi terbaik. Asisten pelatih timnas U19, Nova Arianto menjelaskan perkembangan tim berjalan dengan baik. Hanya saja, beberapa pemain masih lemah dalam kondisi fisik, teknik maupun mentalnya sehingga perlu diasah lebih. Selama 2 pekan ini, menu latihan timnas U19 berlangsung dengan intensitas tinggi. 36 pemain yang tersisa diwajibkan latihan 3 kali dalam sehari baik gym maupun teknik. Untuk menu dan pola latihan minggu ketiga, Nova mengatakan masih menunggu instruksi pelatih kepala Shin Tae-yong. Kini, ia masih absen dan berada di kampung halamannya, Korea Selatan. Pemusatan latihan timnas U19 adalah bagian dari persiapan menghadapi ajang Piala AFC U19 2020 di Uzbekistan dan Piala U20 2021 di Indonesia. Setelah di Jakarta, timnas U19 dijadwalkan latihan di luar negeri pada akhir tahun ini. Anak Diego Maradona berebut harta warisan senilai 2,8 triliun rupiah. Kematian sang legenda Diego Maradona mengundang polemik baru. Kini, anak-anak legenda sepak bola Argentina itu saling berebut warisan. Dengan seluruh kekayaannya, sang legenda hanya memiliki kurang dari 75.000 pounds di rekening banknya. Sampai-sampai, jurnalis Argentina yang juga sahabatnya mengatakan bahwa Maradona hampir tidak memiliki apa-apa di rekening banknya alias dia mati miskin. Hal ini dikarenakan dia kerap menghambur-hamburkan kekayaannya dan membagikan uang kepada banyak orang secara cuma-cuma. Namun, kabar mengejutkan justru datang dari keluarganya. Kini, putra-putri Maradona sedang terlibat konflik mengenai pembagian warisan sang ayah. Harta warisan Maradona meliputi perhiasan, tanah,
properti berharga termasuk seluruh bangunan dan beberapa apartemen di pusat Buenos Aires, 6 mobil mewah termasuk BMW, Audi, dan Rolls-Royce, investasi di Kuba dan Italia, sekolah sepak bola di Cina, dan kontrak hak cipta gambar yang tetap berlaku meski dia meninggal. Diketahui tanah milik Maradona bernilai hingga 150 juta pounds atau setara dengan 2,8 miliar rupiah, di mana semua anak-anaknya menginginkan kekayaan tersebut dibagi rata. Anak-anak yang diakui anak sah Maradona adalah Diego Junior, Dalma, Giannia, dan Diego Fernando. Keturunannya yang lain termasuk trio Kuba, Joana, Du, dan Javielito. Kemudian juga Santiago Lara dan Magali Gil yang rupanya juga ikut terlibat dalam perebutan warisan Maradona. Tertipu oknum online shop, Kim Kurniawan diancam masuk penjara. Pemain Persib Bandung, Kim Jeffrey Kurniawan memiliki masalah dengan salah satu toko online ketika ingin mempersiapkan Natal. Kim awalnya berniat untuk membeli pohon Natal beserta dengan pernak-perniknya. Mengingat kondisi saat ini sedang dalam masa pandemi virus corona, ditambah sang istri Elizabeth Novia Makaleu tengah hamil besar, Kim memilih untuk berbelanja secara online. Setelah melakukan order dan pembayaran, tiba-tiba Kim mendapat telepon yang mengaku dari pihak bea cukai. Oknum tersebut bahkan tak segan untuk mengancam Kim Kurniawan dengan hukuman penjara selama 2 tahun. Untungnya, Kim tidak memenuhi permintaan oknum tak bertanggung jawab tersebut. Dengan mengunggahnya di IG Story, Kim berharap kejadian ini tidak menimpa orang lain. Mengerikan, AS Roma hampir musnah dari Serie A gara-gara hal ini di tempat latihan. AS Roma selamat dari maut yang bisa buat mereka musnah dari Serie A Liga Italia 2020-2021. Bayangkan saja, di bawah tempat latihan bernama Trigora terdapat mara bahaya tak terduga, yakni 20 bom Perang Dunia Kedua yang tiba-tiba aktif saat ditemukan oleh pekerja di Trigora. Dilansir laman The World Game, salah satu teknisi bercerita bahwa ia sedang berada di sana untuk proyek membangun lapangan sepak bola. Dan tak menyangka jika keberadaannya hanya beberapa senti dari galian bom. Lalu tiba-tiba sebagian besi muncul ke permukaan tanah. Meskipun bukan ahli di medan perang, tapi ia tahu itu tampak seperti bom yang nyata. Tak berselang lama, ia bergegas minta bantuan karena takut. Mendapati laporan tersebut, pihak militer Italia langsung meluncur ke TKP dan lakukan penanganan darurat agar bom tersebut bisa digunakan. Diketahui segala macam program latihan Fonseca jelang laga Serie A kontra Napoli harus dihentikan sementara. Memasuki pekan keempat kompetisi kasta atas negeri pizza, performa dari Giallorossi cukup membanggakan. Terbukti, mereka bisa raih tempat keempat klasemen sementara dengan catatan 5 kali menang, 2 kali seri, dan sekali kalah. Nah, itu dia program dari Arena untuk episode kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa pantau terus update berita olahraga hanya di indosport.com. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, komen, dan juga subscribe YouTube channel Indosport. Gue hanya pamit, stay safe and